pesona yang asri dikelilingi oleh persawahan yang hijau nan indah, berdirilah lingkungan Qur'ani di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam yang terdiri dari SMP IT, SMA IT, dan KMI dengan sistem Islamic Boarding School. Dengan berbagai program unggulan, diantaranya pendampingan pendidikan karakter, pembinaan bahasa Arab dan Inggris, pendampingan tahsin dan tahfidz Al-Quran, super skill, santripreneur, dan resort camp. Didukung oleh tenaga pengajar berkompeten, fasilitas lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam menjadi sarana membekali santri agar siap menghadapi tantangan di abad 21 dan era industri 4.0 dengan berbekal pengetahuan pribadi Qur'ani, disertai dengan asas 4 pilar pondok, yaitu pilar Qur'ani, pilar Tarbawi, pilar Ijtimai, dan pilar Lugawi. Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam melalui situs website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, tempat santri berprestasi dan berpribadi Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di kajian Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, mandiri. Alhamdulillahirabbil alamin, telah hadir narasumber kita pada kajian Mutiara Jumat edisi hari ini dari Kepala Sekolah TKIT Baitus Salam 1, Ustadzah Yeti Ristanti SPD AUD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadzah hari ini Ustadzah? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Pemirsa dimanapun berada, tema kajian Mutiara Jumat pada edisi kali ini bertema tentang penanaman akidah sejak dini. Tanpa berlama-lama, marilah kita mendengarkan dan menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadzah Yeti Ristanti SPD AUD. Silakan Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa kajian Mutiara Jumat yang berbahagia dimanapun kita semua berada, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang penanaman akidah sejak dini. Akidah hanyalah bagian dari iman yang meliputi aspek hati atau dari dalam diri kita, sedangkan iman menyangkut aspek luar dan dalam. Di surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pada bukunya karya Abdullah Nasih Ulwan di kitab Tarbiyatul Aulad, tanggung jawab pendidikan keimanan meliputi yang pertama adalah membuka kehidupan anak dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita biasa menyampaikan atau memperdengarkan kepada anak-anak dari sejak kecil kalimat la ilaha illallah, itu adalah termasuk salah satu bagian dari doa kita sebagai orang tua untuk membiasakan anak tertanam keimanan sejak dari usia kecilnya atau dari usia dininya. Kemudian juga kita akan menyelingi atau membiasakan dalam keseharian, dalam setiap kita mungkin menina-bobokkan anak-anak kita sewaktu mereka masih bayi hingga saat mungkin masih usia-usia taman kanak-kanak atau usia-usia masih butuh pengasuhan kita, maka itu adalah salah satu bagian dari bagaimana caranya menanamkan kalimat la ilaha illallah itu dalam diri anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah dengan mengajarkan halal haram bagi anak-anak
ketika mereka sudah mencapai akal atau memiliki akal yang bisa untuk diajak berdialog. Tentunya ini butuh pembelajaran atau butuh waktu, di mana penanaman ini tidak serta-merta dari ketika anak sudah besar atau tiba-tiba sudah dewasa baru diajari dengan halal haram. Dan ini diawali dari sejak kecilnya. Bagaimana menjelaskan di sekitar kita ada binatang anjing, kenapa anjing itu haram? Bagaimana menjelaskan kenapa babi itu haram? Itu perlu ilmu yang dimiliki oleh orang tua untuk memandu anak-anaknya dalam mengenalkan halal haram kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan memerintahkan beribadah saat anak 7 tahun. Dalam hal ini ibadah sholat itu diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya untuk kita mengajarkan atau memerintahkan anak-anak untuk sholat itu di usia 7 tahun. Dan tentunya ini 7 tahun tidak serta-merta ketika anak 7 tahun itu baru diajarkan sholat atau disuruh atau diperintah sholat. Tetapi bagaimana dari sejak kecilnya anak-anak itu diajak untuk ikut sholat bersama orang tuanya. Itu adalah bentuk pendampingan yang membuat anak-anak itu jadi meyakini atau mengimani Allah dalam sholatnya, atau salah satunya dalam rangka melaksanakan perintah Allah, keimanannya kepada Allah yaitu dengan mengerjakan sholat. Yang keempat adalah mendidiknya untuk mencintai Rasul, keluarga, dan Al-Quran. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak amal bersama Al-Qur'an dengan tilawah, dengan memperbanyak bacaan-bacaan setiap pagi, siang hingga malam hari kita dengan memperbanyak Al-Qur'an. Ini adalah amalan yang sangat utama sekali. Dan bagaimana mendidik anak untuk bertilawah atau membaca Al-Qur'an? Ya dengan memberikan keteladanan bahwasanya kita itu dekat dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran setiap hari sehingga anak akan melihat, anak akan mencontoh, menirukan, anak dekat dengan kita dan anak akan mengamalkannya atau melaksanakannya semampu anak-anak. Bisa jadi dengan mungkin anak-anak akan megang-megang Al-Quran kita. Bisa jadi anak akan buka-buka, hanya sekedar buka-buka saja. Itu adalah bagian dari kedekatan anak-anak dengan Al-Quran. Pendidikan keimanan ini tidak terlepas dari rukun iman, di mana iman pertama adalah iman kepada Allah. Bagaimana kita mengenalkan Allah kepada anak-anak? Kalau kita dalam bahasa keseharian, mungkin kita akan melihat betapa lugunya anak-anak bertanya. Tentunya dengan bahasa yang mudah difahami oleh anak-anak, kita akan mengajarkan atau mendidik, membuka pemahaman anak-anak terhadap pendidikan keimanan ini, tentang keberadaan Allah ini, tentang siapa Allah ini. Nah, dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima anak. Sebagai contoh, kadang anak-anak bertanya, siapakah Allah itu? Kalau kita di suku Jawa gitu ya, di suku Jawa, siapa Allah itu? Mungkin kita akan menjawabnya bisa dengan bahasa yang lebih diterima anak gitu ya. Allah itu yang menciptakan tengu misalnya. Apakah itu tengu gitu ya? Mungkin ada anak-anak yang tidak kenal binatang tengu gitu ya. Binatang tengu adalah binatang yang hanya setitik kecil berwarna merah. Tapi kalau dia sudah menggigit atau dia masuk ke dalam kulit kita atau sering masuk ke kulit anak-anak ketika bermain gitu ya, itu akan terasa sangat sakit sekali dan mengganggu sekali gitu ya. Nah, untuk binatang yang sekecil itu gitu ya, Allah yang mengecat atau mewarnainya gitu ya. Bisakah kita mengecat binatang sekecil itu gitu ya? Mungkin kalau di sekitar kita itu ada ayam gitu ya. Siapakah yang bisa mengecat ayam gitu ya? Siapakah yang bisa mengecat lebah yang begitu bagusnya? Mungkin anak-anak juga akan menjawab, aku bisa mengecat bunda atau mama gitu ya. Tapi dalam persepsi anak tentunya itu adalah mewarnai gitu ya. Nah, ini juga harus kembali kepada bahasa kita dalam memahami dan memberikan informasi kepada anak-anak.
Iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Bagaimana kita bisa mengenalkan malaikat kepada anak? Bahwasanya malaikat itu semuanya taat kepada Allah, kepada semua perintah Allah, tanpa melanggarnya, tanpa membantahnya, semuanya dikerjakan dengan tunduk dan patuh, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab. Salah satu kebudayaan, tradisi ketika kita mengajak anak-anak atau memotivasi anak-anak untuk berangkat ke TPA, mengaji Al-Quran atau membaca Iqra' Abata, begitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk kita itu mengenalkan kitab Allah, mengenalkan keimanan kepada kitab Allah, agar dengan setelah bisa membaca, anak-anak dapat memahami isinya di kemudian hari. Kemudian yang keempat adalah iman kepada Rasul, di mana Rasul ini adalah salah satu contoh teladan kita yang sungguh sangat sempurna. Allah ciptakan untuk memberi contoh bagi semua makhluk di muka bumi. Bahkan sampai disebutkan kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasul adalah Al-Quran. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Fenomena alam yang ada di sekitar mungkin bisa melihat dari YouTube atau dari TV, berita tentang kejadian musibah, tanah longsor, gempa bumi dimanapun berada. Mungkin bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mengenalkan keimanan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha besarnya Allah yang menciptakan azab atau musibah yang sangat mengerikan. Tentunya kondisi hari akhir adalah lebih mengerikan daripada itu. Kemudian yang keenam adalah iman kepada takdir. Di situ terdapat qada dan qadar. Contoh-contoh sederhana bisa kita lihat dari sekitar kita, bagaimana ketika anak mungkin dipukul temannya, gitu ya. Bagaimana kita bisa menunjukkan akhlak-akhlak seorang muslim yang kita telah diberi keteladanan oleh Rasulullah untuk mengimani qada dan qadarnya. Ketika dia merasa sakit, bagaimana kita bisa menyisipkan keimanan kepada Tuhannya. Ketika anak demam, ketika anak menangis atau sedih, bagaimana kita bisa menyisipkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa teknis yang bisa kita coba untuk mendidik keimanan anak-anak. Yang pertama adalah dengan memilihkan anak-anak dengan pendidikan yang tentunya mendekatkan diri kepada keimanan. Dalam hal ini adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan memilihkan sekolah-sekolah yang dia bisa dilihat dari kualitasnya dalam kedekatan dengan Allah, atau kedekatan dengan Al-Quran, atau kedekatan dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian memilihkan guru yang baik, sehingga anak-anak akan terhindar dari ajaran-ajaran yang salah atau sesat. Berikutnya juga memilihkan bacaan-bacaan untuk anak, bacaan buku yang dapat memberikan gambaran tentang keimanan, dapat memancing anak untuk bertanya tentang keimanan itu, sehingga anak akan menemukan jawabannya dari orang tuanya, yang tentunya itu tidak akan melenceng atau tidak akan tersesat. Kemudian yang keempat adalah memilihkan teman yang baik. Ketika anak bisa dipilihkan teman yang baik, tentunya akan mempengaruhi semua kegiatan atau aktivitas anak, sehingga tetap terbingkai dalam keimanan. Nah, tentunya semua itu memiliki nilai muraqabatullah yang sangat tinggi. Maka tentunya diperlukan pendidikan atau motivasi agar anak merasa termuraqabatullahi atau merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun Allah berada selalu mengawasi kita, dimanapun Allah berada selalu mengetahui keberadaan kita, apa yang dilakukan anak, apa yang dikerjakan anak, semuanya Allah tahu. Tentunya sebagai penutup saya akan menyampaikan dari kitab Adabul Mufrad nomor 36. Di sebuah hadis dikatakan bahwasanya derajat mayat diangkat setelah kematiannya. Maka dia pun berkata,
apa ini? Lantas dikatakan, anakmu memohonkan ampun untukmu. Ketika kita sebagai orang tua, tentunya kita akan menantikan saat kita semuanya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa anak solih, doa-doa anak-anak kita adalah yang kita rindukan, kita nantikan, kita tunggu-tunggu. Tentunya ini semua adalah harapan-harapan kita semua ketika kita meninggalkan anak-anak kita dalam keimanan yang baik, dalam keimanan yang sempurna. Kita semua menantikan doa-doa mereka. Tidak ada lagi yang kita nantikan selain doa-doa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat mengingatkan saya pribadi dan semoga untuk kita semuanya. Semoga juga meningkatkan keimanan kita semuanya dalam mendidik anak-anak kita semuanya untuk lebih dekat kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, baik Ustazah Yati. Sangat luar biasa kajian pada edisi kali ini, sangat menambah ilmu bagi kami, khususnya bagi orang tua yang sedang menyimak kajian tentang pentingnya akidah yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini.
Terima kasih pemirsa yang masih setia pada acara kajian Mutiara Jumat. Oh ya Ustazah, ini ada satu pertanyaan dari pemirsa. Bagaimana cara menanamkan muraqabatullah pada anak usia dini? Menanamkan muraqabatullah atau merasa diawasi oleh Allah tentunya bisa dengan cara-cara yang bisa difahami oleh anak. Contoh-contoh dari generasi terdahulu banyak sekali mencontohkan gitu ya. Kalau kita bisa menyimak kisah-kisah terdahulu, ada beberapa contoh yang sangat bagus sekali untuk kita terapkan. Salah satunya saya pernah membaca ada seorang kiai yang dia mengetes santri-santrinya gitu ya. Diperintahkan semuanya itu untuk mengambil ayam dan menyembelihnya tanpa sepengetahuan siapapun. Kemudian santri itu bergegas untuk mendapatkan ayam agar kebagian tidak keambil teman-temannya, sehingga dia bisa lari sekencang-kencangnya, sejauh-jauhnya. Ada yang dia di atas pohon, ada yang bersembunyi di bawah kolong dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu mereka kembali kepada kiai. Ada satu santrinya yang tetap di tempat, tidak bergerak, tidak mengambil ayam dan tidak menyembelihnya. Sementara santri-santri yang lain sudah laporan, Kiai saya sudah, di mana kamu menyembelih? Di bawah pohon. Di mana kamu menyembelih? Di bawah kolong, di samping batu gitu ya. Semuanya sudah menyembelih kecuali satu anak tadi yang belum menyembelih. Kemudian ditanya, kenapa kamu belum menyembelih? Dia menjawab, saya bingung Kiai. Saya mau menyembelih di mana? Saya mau masuk lemari, saya mau di bawah kolong, saya mau dimanapun. Allah selalu tahu dimanapun saya berada. Nah, ternyata inilah anak yang lolos atau dia yang cerdas dalam memahami muraqabatullah atau pengawasan Allah itu selalu kepada kita itu sampai kepada tempat yang tersembunyi sekalipun. Allah tahu. Kemudian ada juga kalau kita membaca kisah-kisah terdahulu banyak sekali yang dapat kita praktekkan. Pernah ada seorang Sahal bin Abdillah. Dia melihat pamannya sholat malam. Kemudian dia bertanya kepada pamannya, apakah kamu melihat Allah yang telah menciptakanmu? Sahal bertanya, bagaimana caranya? Katakan dalam hatimu saat berbaring sebelum tidur, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Ketika keesokan harinya Sahal sudah mempraktekkan itu, dia menemui pamannya kembali untuk menanyakannya lagi. Wahai paman, aku sudah membacanya 3 kali. Kemudian sang paman memberinya pesan untuk mengamalkannya sebanyak 7 kali. Setelah 7 kali dia kembali kepada pamannya. Wahai paman, saya sudah mengamalkannya 7 kali. Pamannya memberi pesan untuk kembali mengamalkannya 11 kali. Bukan berapa jumlah bilangan dalam hal ini, tetapi bagaimana pendidikan keimanan itu bisa dicontohkan melalui pesan-pesan singkat seperti ini ketika anak belum tidur. Alhasil apa? Ternyata setelah besar Sahal bin Abdillah menjadi orang solih yang terkenal karena kebijakan. Dia sangat bijaksana sekali, sehingga dia menjadi hamba Allah yang solih berkat didikan sang paman yang selalu memberinya pesan bahwa Allah itu bersamanya, Allah itu melihatnya, Allah itu menyaksikannya dimanapun dia berada. Sehingga kalau itu sudah tertanam pada anak, maka dia akan merasa takut untuk berbuat maksiat, sehingga dia akan terhindar dari segala perbuatan dosa. Ketika seorang anak terhindar dari perbuatan dosa, maka secara otomatis dia akan menjadi hamba Allah yang solih, hamba Allah yang baik, selalu mengamalkan atau selalu beramal baik. Amalan baik selalu dipilihnya, selalu dikerjakannya daripada amalan-amalan yang salah atau amalan-amalan yang dosa, yang maksiat. Itu beberapa contoh. Nah, bisa dibaca lagi banyak kisah-kisah lain yang bisa diambil contoh, yang bisa diterapkan untuk anak-anak kita. Demikian Mbak Lintang, kurang lebih seperti itu untuk bisa diterapkan oleh bunda-bunda semuanya dalam mendidik keimanan anak.
dalam hal muraqabatullah. Masya Allah, baik, terima kasih kepada Ustazah Yeti atas jawaban dan materinya, sangat luar biasa. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Yeti yang telah berkenan mengisi kajian Mutiara Jumat pada edisi kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di edisi Mutiara Jumat selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang tidak kalah keren lainnya, yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, mandiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.